yang membanggakan kami, PLTB ini adalah terbesar di Asia. Artinya ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sudah melaksanakan membuat proyek seperti ini akan lebih besar. Ini merupakan anugerah dari Allah bahwa betul Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, di samping air, juga laut, gunung dan yang lainnya, termasuk angin pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi kehidupan yang baik. Itu yang saya sampaikan, dan insya Allah saya juga akan menerima laporan progres yang akan datang sehingga kami bisa menindaklanjuti tahapan demi tahapan. Termasuk setelah kegiatan kali ini kami akan rapat melaporkan Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti supaya saya datang ke sini ada progres untuk segera terlaksana dan mendorong proyek ini selesai. Amin. Ya. Kedatangan teman-teman media dalam rangka kunjungan kerja Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi pada kesempatan hari ini Bapak Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Barat berkesempatan untuk menyaksikan rencana lokasi pembangkit listrik tenaga bayu sebesar 150 MW akan dibangun di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Kami berharap dengan rencananya kunjungan telah terjadi yang dimana Pak Wagub itu sendiri hadir, kami berharap Pak Wagub dan rekan-rekan jajaran dapat bisa mendorong dalam rangka percepatan pembangunannya, yang dimana saat ini kita sedang berusaha untuk dijadikan penetapan di dalam rancangan Perpres dalam rangka proyek strategis nasional, sehingga apabila sudah ditetapkan kami siap membangun dalam waktu dekat, yang dimana proses pembangunannya itu tidak lama, kurang lebih akan menghabiskan kurang lebih 2 tahun sejak ditetapkan sebagai perusahaan pengembang PLTB Sukabumi ini. Dari display yang ada di depan ini kita bisa saksikan jika terjadi penetapan itu di tahun 2022 triwulan kedua, maka dalam waktu 2 tahun itu kami bisa menyelesaikan proses konstruksinya sampai dengan operasi, yang kami harapkan sebelum Bapak Presiden Joko Widodo menghabiskan masa baktinya di tahun 2024, sehingga beliau bisa datang kembali meresmikan PLTB terbesar yang ada di Asia sebesar 150 MW. Itu berapa tower Pak, atau berapa titik yang mau direncana dibangun? Ya, total di sini yang akan kami rencanakan kurang lebih sekitar 50 turbin, yang dimana 50 turbin ini tersebar lahannya itu ada di lahan PTPN sebagian besar, yang dimana PTPN 8 ini merupakan anak perusahaan dari holding PTPN 3. Kita sudah memiliki yang namanya perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan dengan PTPN. Selain itu kita juga akan memanfaatkan lahan areal perhutani, yaitu kawasan hutan, dan juga sebagian kecil akan kita gunakan lahan-lahan masyarakat. Sejauh ini lahan masyarakat sudah kita bebaskan, bahkan untuk lokasi dermaga yang rekan-rekan media bisa saksikan, kita sudah membeli secara 100% area tersebut. Di mana tuh tepatnya? Letaknya yaitu di desa Giribukti, ya, Pantai Cikeus. Pantai Cikeus. Ini masih satu kecamatan ya Pak? Ya, di Kecamatan Cimas. Semua proyek ini terletak di satu kecamatan. Siap. Masih dalam keadaan suasana eksplorasi. Alhamdulillah progresnya sangat luar biasa, sudah siap dibangun, menghabiskan dana sekitar $5 juta atau sekitar 70 miliar rupiah. Tetapi yang saya membanggakan, eksplorasi ini ada sebuah kesimpulan, yaitu pembangunannya dilanjut alias diteruskan, sehingga di sini sudah bisa dipastikan akan dibangun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Manfaat yang dihasilkan, yang pertama jelas Jawa Barat memiliki sumber listrik, bisa mungkin membantu masyarakat yang lain, khususnya di tingkat nasional ini, kemanapun listrik ini dialirkan. Energi terbarukan bukan hanya energi yang habis, tetapi energi yang istiqomah, terus-terusan ada, dan juga tidak ada biayanya karena dari angin, dan juga ramah lingkungan, tidak ada polusi yang ditimbulkan dalam mendapatkan menghasilkan daya tersebut.
tenaga kerja. Tenaga kerja sekitar 300 orang nanti kalau sudah pelaksanaan operasional. Insya Allah sudah berkomitmen ini akan mayoritas masyarakat Jawa Barat diawali dengan pendidikan. Karena kami yakin tidak semua masyarakat Jawa Barat bisa bekerja, keilmuan, disiplin keilmuannya tidak semuanya bisa. Tapi ada MOU untuk diadakan pendidikan. Kemudian juga di saat pembangunan ini juga ada komitmen mayoritas akan dilaksanakan hal-hal tertentu oleh masyarakat yang ada di Jawa Barat ini, sekitar 1.000 orang. Ya, kita kebagian berapa persennya dari 1.000 orang. Kemudian efek domino dari pembangunan ini jelas tanah akan mahal karena di sini ada aktivitas. Pengalaman kalau ada sebuah aktivitas maka PBB, NJOP sendiri akan naik. Kemudian juga ini akan dijadikan tempat wisata. Kita bisa melihat di beberapa daerah di luar negeri dengan adanya kalau orang kasih kincir angin gitu. Nah, ini bisa dijadikan untuk objek wisata. Kemudian juga banyak manfaat lain daripada kegiatan kami. Oleh karena itu saya mohon doa dan dukungan kepada masyarakat Jawa Barat untuk segera PLTB ini berjalan dan berakhir pembangunannya dan segera operasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang akan mendorong lahirnya Perpres tentang PLTB di sini. Dan Pak Jokowi sudah menyampaikan setelah peresmian di Provinsi di Fidrap, maka beliau menyatakan sendiri nanti akan ada di Sukabumi. Artinya ini tinggal nagih, semua persyaratan sudah beres. Dan memang ini perjalanannya cukup panjang. Kami berada di lokasi ini melakukan studi kelayakan sejak tahun 2013. Jadi sudah hampir lebih dari 5 tahun kami menyusun dan memastikan layak atau tidak lokasi ini dibangun. Dengan kita melakukan koordinasi secara masif dengan para stakeholder, baik itu di tingkat Musbida, Muspika, Kecamatan Cimas, dan maupun Kabupaten Sukabumi serta Provinsi Jawa Barat. Prosesnya memang kami tempuh secara matang dari bawah menuju ke atas. Sekarang posisinya sedang ada di atas, sehingga kita bisa dikategorikan sebagai proyek PLTB Sukabumi Prioritas Jawa Barat. Selanjutnya dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan, kami berharap teman-teman media bisa turut serta membantu melakukan eksposur yang lebih masif kepada provinsi dan juga pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan ini. Ini lahannya untuk milik siapa, Pak? Jadi kami membangun PLTB ini berada di 3 status lahan. Yang pertama di lahan PTPN, yang dimana ini merupakan PTPN Holding 3 yang dikelola oleh anak perusahaan PTPN Holding, yaitu PTPN Turbin, yang dimana dominan lokasi turbin kita akan berada di sini. Selanjutnya akan ada juga di lahan kehutanan yang dikelola oleh Perhutani, dan terakhir ada sebagian akan ada di lahan masyarakat. Serta tidak kalah yang menarik bahwa di sini akan dibangun pelabuhan atau dermaga, yang dimana pelabuhan ini lahannya sudah kita beli 100%, tinggal kami menunggu kapan bisa ditetapkan sebagai proyek strategis nasional sehingga kita bisa membangunnya. Kami terbuka peluang kerjasama kepada seluruh mitra-mitra yang ada di BUMN untuk bisa kerjasama dengan kami dalam rangka berkolaborasi membangun PLTB ini. Yang hadir pada kesempatan hari ini, kami sangat berbahagia sekali. Pada hari ini, hari Rabu, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ubu, berkenan menyaksikan lokasi kita, rencana PLTB 150 MW yang ada di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, yang insya Allah dengan maksud Bapak Gub ini berkunjung di lokasi kita ini akan menjadi percepatan dan dorongan kepada pemerintah pusat Republik Indonesia dalam rangka penetapan proyek PLTB ini menjadi proyek strategis nasional, sehingga kita bisa dapat segera membangun proyek PLTB Sukabumi ini setidaknya di tahun 2024 awal, sebelum Bapak Presiden Jokowi menghabiskan
meresmikan masa baktinya. Dan kita berharap sebelum beliau habis masa baktinya dapat bisa datang hadir meresmikan